Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kejutan apa lagi yang ada di Inter sebelum penutupan bursa transfer? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita menunggu siapa yang bakal keluar, siapa yang bakal masuk ke Inter. Nah, berita yang membuat fans Inter senang, Korea akan segera keluar dari Inter. Hanya tinggal selangkah lagi, Korea akan bergabung dengan Marseille, mantan klubnya Alexis Sanchez. Nah, ternyata bursa transfer hanya tinggal 1 minggu ya, dan Korea begitu laris manis, bahkan dari Leipzig, dari Jerman, dari Inggris, dari Spanyol. Nah, ternyata yang pertama memberikan penawaran adalah Marseille dengan meminjam dan opsi membeli, sahabat Bob, kurang lebih sekitar 15 juta. Nah, perwakilan Korea, perwakilan Inter dan Marseille itu sudah ketemu dan sudah ada kesepakatan. Semoga aja hari ini juga kelar. Jadi kalau Korea ada keluar, Inter juga lebih tenang, sahabat Bob. Memang kita tahu seperti sebelumnya di video-video gue sebelumnya bahwa si Korea ini pemain bagus, tetapi tidak bisa menunjukkan kualitasnya di Inter karena cedera. Akhirnya tidak bisa menjadi konsisten seperti yang dia tunjukkan di Lazio dulu, sahabat Bob. Jadi memang mungkin Korea memang sudah saatnya meninggalkan Inter. Bahkan di pertandingan melawan Monza kemarin dia tidak bermain sama sekali, sahabat Bob. Walaupun di latihan-latihan Inter dia masih bermain, masih berlatih, tapi akhirnya mungkin hari ini atau paling telat Korea sudah keluar dari Inter, sahabat Bob. Nah, kalau Korea keluar otomatis pasti slotnya yang namanya penyerang juga pasti kosong. Dan sudah dipastikan Sanchez pada hari Jumat besok dia akan datang ke Inter untuk melakukan tes medis, dan sudah terjadi juga kesepakatan 3 juta per musim bersih untuk Alexis Sanchez dengan kontrak 1 tahun. Dan bahkan BP Marotta juga sudah sebelumnya juga menyatakan bahwa memang Alexis Sanchez sudah menghubungi mereka dan memang sudah ada terjadi komunikasi. Nah, kalau Korea memang udah dipastikan keluar, otomatis Sanchez yang akan masuk, sahabat Bob. Dan kita lihatlah, sahabat Bob, bagaimana pergerakan antara mereka ini, ada yang keluar, ada yang masuk. Artinya Inter akan kedatangan pemain lagi, bukan ya istilahnya pemain muka lama, tetapi pemain baru, sahabat Bob. Semoga cepat beres urusan Korea dengan Sanchez. Jadi seperti sebelumnya gua bilang bahwa Inzaghi benar-benar bisa fokus. Terus juga untuk si Lazaro juga sudah resmi berangkat ke Torino. Dan dampak ke keuangan Inter juga lu bagus ya. Karena apa? Karena dia punya gaji lumayan. Terus juga memang dijual hanya 4 juta. Tapi benar-benar membuat neraca keuangan Inter bisa lebih baik. Walaupun ya keuntungannya cuma 0,5 juta ya, tapi itu sudah bagus untuk neraca Inter. Ya, terima kasih buat Lazaro yang walaupun hanya bermain sebentar di Inter karena dipinjemin, tapi sebenarnya memang di zamannya Conte dia tidak cocok, di zaman Inzaghi dia juga tidak dapat bermain. Jadi ya langkah yang terbaik buat dia adalah untuk keluar dari Inter, apalagi usianya masih muda. Semoga beruntung Lazaro di Torino. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, sahabat Bob ya. Bagaimana dengan Pavard ya? Kemarin 24 jam ke depan dia akan tes medis. Nah, ternyata memang ini udah sepakat semua, sahabat Bob. Tidak ada lagi, hanya satu kendala. Jadi Bayern Munchen sekarang lagi dalam pembicaraan dengan back yang mereka lagi incar ya. Salah satu yang dari dia incar adalah pemain Southampton ya. Pemain Southampton ini memang yang diincar sama si Bayern Munchen, namanya Armel Bella Kotchap ya. Ini dulu bermain di Bochum, terus dia akhirnya pindah ke Southampton senilai seharga 11 juta. Nah, sekarang Bayern Munchen lagi mau menyelesaikan kesepakatan dengan dia.
Terus dia ini juga berkebangsaan Jerman, jadi akan lebih gampang juga dia akan beradaptasi di Bayern Munchen. Dan bahkan kemarin si Pavard juga tidak berlatih karena sakit ya. Mungkin bukan karena sakit, memang pikirannya udah bukan di Inter lagi, bukan di Bayern Munchen lagi. Pikirannya udah di Bayern Munchen, di Inter gitu. Bahkan dia mengomentari, bahkan dia memberikan semangat dengan postingannya Somers ya, mantan rekan dia di Bayern Munchen. Jadi ya nanti akan ketemu di Inter. Semoga sahabat Bob, kalau nggak hari ini ya paling telat besok sudah beres lah urusan Pavard. Kita tunggu aja sahabat Bob, karena memang ini yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya si Pavard udah masuk, Inter udah tenang. Kenapa? Karena dua pemain belakang kita ini juga belum bugar, Darmian dan Acerbi. Kemungkinan di Cagliari juga mereka belum bisa bermain. Nah, kalau Pavard bisa datang, kemungkinan dia bisa bermain di Cagliari mungkin ya sebagai cadangan atau apa. Karena kita bermain di Selasa dini hari ya untuk pekan kedua gitu loh. Nah, berita baik ya, seperti sebelumnya gua bilang bahwa kemarin perwakilan Stabile udah ketemu dengan Inter. Nah, kemarin juga menyepakati ternyata Stabile akan diperpanjang kontraknya sampai 2027. Ini berita baik, dan bahkan dia juga sudah ikut bergabung dengan tim senior di pramusim kemarin. Dia juga bermain bagus dan bahkan mencetak gol. Semoga pemain-pemain muda ini bisa memberikan kontribusi juga untuk Inter, sahabat Bob. Nah, BP Marotta membantah keras target Liga Pro ya untuk Hakan. Hakan adalah nyawanya Inter, tulang punggungnya Inter, dan tidak akan dijual. Memang kami menerima penawaran untuk Hakan, tetapi Hakan not for sale. Jadi udah jelas ya bahwa Hakan tidak akan tergoda juga ke Liga Arab ya, seperti Neymar yang udah datang ke sana. Banyak sekali pemain-pemain top ke sana ya. Yang jelas ya semuanya pasti duit, sahabat Bob. Kalau untuk gengsi ya nggak ada gengsi main di Arab ya. Tapi ya sudah, akhirnya Hakan memutuskan untuk ada di Inter, dan ini bagus karena dia adalah pemain kunci lini tengah Inter, sahabat Bob. Nah, terus kita berbicara statistik ya. Pavard ini kan memang pemain bagus ya. Bahkan dia pernah juara dunia di 2018 di timnas Prancis. Nah, jadi akhirnya statistik menunjukkan bagaimana target Inter ya Pavard dibandingkan dengan back PSG. Back PSG itu maksudnya screener. Ya, kalau screener bagus nggak di skema 3? Bagus, dan dia jago, bagus bertahan gitu loh. Tetapi perbandingan dengan Pavard, jadi kalau Pavard nih, kalau one by one, dia paling gampang memotong serangan-serangan dari pemain-pemain depannya lawan untuk masuk ke kotak penalti. Ini salah satu keunggulannya si Pavard. Nah nih, jadi istilahnya Pavard memiliki keseimbangan yang sedikit berbeda. Pemain Prancis ini mampu bermain sebagai bek kanan dan juga sebagai bek tengah. Ya, 3 bek Inter memberi Pavard kesempurnaan untuk bermain di antara keduanya. Sempat seperti yang dicatat Tuttosport ya, tingkat penyelesaian operan screener mungkin mencapai 91% ya, dibanding dengan Pavard yang 89,9. Tetapi Pavard lebih unggul jauh dalam umpan progresif dengan 7,11 dibanding 4,11 per 90 menit ya dibanding screener. Dan Pavard juga cenderung memenangkan duel dalam bermain bertahan. Pemain berusia 27 tahun ini memenangkan bola sebanyak 58,5%. Jadi memang nggak salah Inter mengeluarkan uang 32 juta untuk pemain bagus begini. Dan ya kemarin ada yang bilang Cassano apa sih kalau pemain masa begitu, kalau dia pemain bagus dia pasti akan bertahan di Bayern Munchen. Karena Pavard bagus lah dia makanya keluar dari sana. Kenapa? Karena dia cadangkan, dia punya potensi besar gitu loh. Jadi semoga Pavard benar-benar bisa langsung beradaptasi di Inter dan bisa membantu Inter untuk juara. Apalagi Pavard sudah memenangkan Liga Champions, semua dia sudah raih, sahabat Bob. Semoga dengan datangnya Pavard ya kita hanya tinggal menunggu resmi datang ke Milan, tes medis dan udah gitu loh. Nah, terus juga di media Italia juga berbicara bagaimana Steven Zhang adalah seorang visioner. Ya benar, kalau menurut gue ya visioner dan ambisius. Walaupun dia banyak
fans Nerazzurri yang tidak begitu suka karena dia jualin ya di zaman Covid bagaimana dia benar-benar bagaimana mengelola keuangan Inter, mengelola manajemen Inter dengan keterpurukan ekonomi. Tetapi dia tetap punya visi yang jauh ke depan, sahabat Bob. Nah, makanya 2018 dia coba mendatangkan BP Marotta, diduetkan dengan Ausilio, dan kita melihat bagaimana strategi dia bisa mendatangkan Conte, terus bisa mendatangkan Inzaghi. Ini luar biasa gitu loh. Bahkan ya, kenapa? Karena walaupun kemarin waktu Conte datang dapat Scudetto, terus juga masuk final Piala UEFA Liga Eropa, tapi dia menjual Lukaku, menjual Hakimi ya karena untuk menyelamatkan klub, sahabat Bob. Jadi, tapi apa yang terjadi setelah dia menjual pemain, dia mendatangkan Inzaghi, dan Inzaghi sekarang benar-benar dia berikan apa yang diminta Inzaghi. Jadi benar-benar kita, kalau gua pribadi ya senang, tapi nggak tahu sahabat Bob, banyak dari fans Nerazzurri yang begitu kurang suka dengan Zhang. Oh, dijualin yang namanya perusahaan, sahabat Bob, nilainya triliunan, pasti ya mereka pasti pengen mempertahankan gitu loh. Nah, ini yang paling menarik, Inzaghi telah terbukti menjadi orang yang tepat untuk mempertahankan proyek Steven Zhang dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas. Ya, Simone Inzaghi mewujudkan visi Zhang dalam kendala finansial. Jadi bahkan sekarang Inter sudah datang 9 pemain dengan keterbatasan, walaupun musim lalu mendapatkan lebih dari 100 juta, tapi tetap harus mempertahankan financial fair play. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut Gazzetta dello Sport bahwa pihak klub telah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Inzaghi. Jadi ya kita tunggu aja, sahabat Bob, semoga Steven Zhang terus bisa berkontribusi di Inter ya, walaupun banyak yang pengen Inter dijual ya, tetapi kita senang. Kalau gua pribadi ya senang. Kenapa? Ya kita realistis dan kita melihat apa yang terjadi di semua di dunia, bukan hanya di Italia aja, sahabat Bob. Itu buat Steven Zhang. Terus media Italia juga menilai jendela transfer Inter adalah revolusi musim panas. Benar banget. Kenapa revolusi musim panas? Karena ya semua banyak perubahan. Ada 9 pemain inti banyak keluar, terus masuk. Tetapi Inter benar-benar berbeda di musim ini, dan bahkan banyak yang memprediksi Inter adalah tim yang paling komplit, dan bahkan ya kedatangan Fratesi, kedatangan Carlos Augusto itu udah semakin menyeimbangkan skuadnya Inter, sahabat Bob. Semoga ya seperti harapan kita, semoga benar-benar Inter mendapatkan bintang kedua dan juga Liga Champion. Nah, kemarin kan perwakilan Stefano Sensi ketemu Inter, bagaimana nasibnya? Nah, ternyata memang ada kemungkinan dia tetap akan bertahan, tetapi Inter tetap mencari peluang untuk mendapatkan gelandang. Salah satu adalah gelandang yang kemarin dipinjamkan ke Napoli, sekarang balik lagi ke Hotspur, itu ada Dombele dari dalam radar Inter. Sebenarnya 2020 Inter sempat mengincar Dombele, tapi ternyata nggak jadi. Nah, sekarang Inter juga mengincar dia untuk sebagai cadangan, dan bahkan ya mungkin Hotspur juga bisa meminjamkan, dan ini juga pemain Perancis, dan ini juga akan menjadi daya tarik buat si Dombele gitu loh. Semoga aja. Terus juga ada gelandang Salzburg, si Goma Daud ya, ini berusia 20 tahun dan juga pemain Prancis gitu tuh. Jadi ya kita lihatlah apakah memang Inter bisa mendatangkan lagi gelandang. Kita lihat aja kalau memang Sensi tidak dipertahankan, sahabat Bob. Jadi ini benar-benar smart. Nah, ini yang dibilang Acerbi. Bagi saya Inter adalah tim yang paling tertata rapi. Mereka pantas mendapatkan tepuk tangan di bursa transfer. Jadi apa yang dikerjakan Inter di musim ini menurut gua benar-benar luar biasa. Bagi saya dia benar-benar tujuan Milan dan akan menjadi akhir bursa transfer yang sangat berapi-rapi untuk membawanya. Dan Anda akan melihat apakah Anda dibakar oleh Bikrom. Saya sama sekali tidak setuju dengan analisa ini. Sebaiknya menurut saya hanya tepuk tangan yang harus diberikan kepada Inter atas pasar yang telah mereka buat. Belanja cerdas dan pemain bertalenta dalam perspektif. Tetapi juga di masa sekarang ya Augusto dan Pratesi, dua orang yang menggeser keseimbangan. Jadi ya
benar-benar Inter luar biasa menurut gua di dalam bursa transfer kali ini, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja, sahabat Bob. Kita tinggal menunggu Korea keluar, Sanchez masuk, Pavard masuk. Jadi ini sesuatu yang benar-benar yang kita tunggu-tunggu, sahabat Bob. Karena kita sudah sabar menunggu Pavard. Dan memang kalau kita bandingkan Korea dengan Sanchez, umurnya juga bedanya kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Tetapi dari segi kualitas dan pengalaman, Sanchez lebih berpengalaman dan musim kemarin dia tidak ada cedera. Jadi semoga dia masuk ke Inter bugar dan benar-benar jangan menjadi Lord. Jadi benar-benar sesuai harapan kita, sahabat Bob. Sedikit dari Gosen, bagaimana dia memilih Jerman. Karena ya ini adalah karena pertimbangan keluarga katanya. Semoga sukses juga buat Sanchez. Dan kita tunggu, sahabat Bob, gebrakan-gebrakan Inter di akhir-akhir bursa transfer. Dan yang penting tetap semangat. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.